Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwani fid din, at-talabah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio dakwah salafiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Masailul Jahiliyah atau Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah, karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang cara berdalil atau cara berargumentasi dan beralasan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk menolak kebenaran. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan cara mereka berdalil, pertama dengan taklid, ikut-ikutan saja, tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau melihat kepada dalil Al-Quran wa Sunnah, tetapi ikut-ikutan. Yang kedua, mereka berdalil dengan orang banyak. Kalau banyak orang ikut berarti benar, kalau sedikit berarti salah. Yang ketiga, mereka berdalil dengan orang-orang terdahulu, yaitu nenek moyang mereka. Karena yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, maka mereka tolak. Kemudian yang selanjutnya, mereka berdalil dengan orang-orang kuat, orang pintar, orang kaya, orang yang memiliki kekuasaan dan kehormatan. Kalau mereka ikut ajaran itu berarti itu benar, kalau tidak berarti itu salah. Ini cara-cara mereka di dalam berdalil, di dalam beralasan, di dalam menolak kebenaran. Maka yang berikutnya masih penjelasan tentang cara mereka berdalil. Kali ini mereka berdalil dengan sedikitnya pengikut. Berdalil dengan yang mengikuti suatu ajaran itu adalah orang-orang lemah, maka itu bukan kebenaran. Kalau yang sebelumnya, kebenaran itu kalau diikuti oleh orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang besar. Maka yang berikutnya, mereka tidak mengimani kebenaran karena yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Ini kebalikannya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang lemah, duafa, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak memiliki kehormatan, yang tidak disegani oleh masyarakat, orang-orang yang tidak terpandang. Karena yang mengikuti hanya mereka, bukan orang-orang kuat, berarti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kebenaran. Ini cara berdalil mereka, orang-orang jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaminah. Permasalahan yang ke-8. Al-istidlalu ala butlani syai', berdalil atas batilnya sesuatu atau mau menyatakan salahnya sesuatu, bi annahu lam yattabi'hu illa ad-du'afa, dengan bahwasannya yang mengikuti kebenaran itu kecuali du'afa. Tidak ada yang mengikuti kebenaran itu kecuali du'afa. Ini cara berdalil mereka. Ya. Mereka katakan ini ajaran salah, sebab tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tenar, yang tidak disegani oleh masyarakat. Maka kalau begitu ajarannya ajaran salah. Para tokoh tidak mau mengikuti ajaran mereka. Para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan tidak mau mengikuti ajaran tersebut. Yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, tidak punya harta melimpah, pekerjaan tidak tetap, kadang makan kadang tidak, rumahnya sederhana, kebanyakan kontraktor, kontrak rumah, tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya kendaraan yang mewah. Maka kalau begitu ajaran yang mereka ikuti adalah ajaran yang salah. Ini pandangan orang-orang jahiliyah. Pandangan orang-orang jahiliyah seperti ini. Mereka anggap ajaran itu salah kalau yang mengikutinya bukan orang-orang besar, bukan orang-orang yang disegani masyarakat, tapi orang-orang biasa saja.
orang-orang yang lemah, maka kalau begitu ajaran itu salah. Ini persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Beliau menyebutkan dua ayat, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Anu'minu laka wattaba'akal arzalun?" Apakah kami beriman kepadamu wahai Nuh, sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan? Surat Asy-Syu'ara ayat ke-111. Ayat ini tentang perkataan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Fattaqullaha wa ati'un." Bertakwalah kalian kepada Allah, ikutilah ajarannya, dan taatlah kalian kepadaku. Maka apa jawaban mereka? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sedangkan yang mengikutimu hanyalah orang-orang rendahan? Inilah cara berdalil untuk menetapkan sesuatu itu benar atau salah yang ada pada orang-orang jahiliyah. Sesuatu itu benar menurut mereka kalau yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang disegani, orang-orang kaya. Sedangkan apabila yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan, yang rendahan menurut mereka, maka itu berarti ajaran yang salah. Itu berarti ajaran yang salah. Ya. Di samping mereka telah salah di dalam berdalil, karena kebenaran itu adalah yang berdasarkan Al-Quran wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka telah salah di dalam menilai seorang itu tinggi kedudukannya atau rendah, karena sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih tinggi kecuali karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan dunia sebagai ukuran untuk menilai tinggi dan rendah kedudukan seseorang. Ini juga cara jahiliyah. Ya. Di samping cara jahiliyah, kita dapati keterangan di sini menetapkan kebenaran atau mengimani sesuatu itu benar atau salah apabila diikuti oleh orang-orang besar, orang-orang terhormat, maka itu benar. Kalau orang-orang rendahan yang mengikutinya, maka itu salah. Maka kita dapati juga keterangan bahwasannya cara orang-orang jahiliyah untuk menganggap manusia itu tinggi kedudukannya atau rendah kedudukannya karena dengan ukuran dunia, ya, dengan ukuran dunia. Kalau dia orang kaya, disegani oleh masyarakat, dia tokoh mereka anggap kedudukannya tinggi. Sedangkan kalau dia orang miskin, tidak dikenal, mereka anggap dia orang rendahan. Maka yang seperti ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada yang lebih tinggi antara hamba-hamba Allah satu dengan yang lainnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedudukan manusia di sisi Allah itu tergantung ketakwaan mereka, bukan karena nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang diberikan kenikmatan, yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengira Allah sudah cinta kepadanya. Bahkan bisa jadi itu adalah makar Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia semakin kafir kepada Allah, semakin tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Pada akhirnya dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, kurangnya harta benda, dengan penyakit-penyakit, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepadanya, Allah benci kepadanya. Bahkan sebaliknya, bisa jadi hal itu karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan dia musibah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan mereka bala. Allah akan berikan mereka berbagai macam musibah. Kalau mereka ridha, mereka terima dengan sukarela tanpa menentang ketentuan Allah, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika mereka murka, mereka tidak senang dengan cobaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ukuran kecintaan Allah kepada seseorang bukanlah Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat duniawi. Itulah sebabnya orang-orang kafir juga mendapatkan nikmat duniawi.
Iya. Jangan kita heran, kenapa sih banyak orang kafir kaya raya, banyak orang miskin, banyak orang muslim melarat hidupnya, ya. Fuqara'ul masakin, padahal mereka orang-orang yang beriman, bahkan di antara mereka ahlus sunnah yang benar-benar mengikuti kebenaran. Karena ukuran kecintaan Allah kepada seseorang, ukuran kebaikan bukan karena Allah berikan nikmat duniawi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan dua sayap, satunya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Subhanallah, demikianlah ukuran dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nilai dunia ini serta dengan isinya tidak lebih dari satu sayap nyamuk, ya. Tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Andaikan dunia itu mulia di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan dapat. Cuman karena dunia ini rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan juga kepada mereka. Maka jangan kita menilai kebaikan itu dikarenakan nikmat keduniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Iya. Oleh karenanya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengira kalau yang mengikuti suatu ajaran itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terkenal, tidak disegani masyarakat, lalu ajaran itu kalian anggap salah. Tidak. Benar dan salah itu bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang kedua, wa qawlihi ta'ala, ahaula'i mannallahu alaihi min bainina. Mereka mengatakan, apakah orang-orang miskin itu yang Allah berikan anugerah harta benda di antara kami? Surat Al-An'am ayat ke-53. Ayat ini bercerita tentang ucapan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka setelah mereka melalui masa jahiliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, orang-orang yang pertama masuk Islam kebanyakannya adalah orang-orang yang lemah, ya. Walaupun juga ada orang-orang yang terhormat seperti Abu Bakar, kemudian Umar, orang-orang kuat, orang-orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, kemudian juga Hamzah. Tetapi umumnya yang masuk Islam adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak-budak seperti Bilal, Suhaib, Khabbab, Ammar bin Yasir, dan kedua orang tuanya. Ini orang-orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam satu majelis bersama orang-orang miskin tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan mereka tentang Islam. Tiba-tiba datang beberapa orang kaya, orang-orang terhormat, tokoh-tokoh masyarakat datang. Untuk apa mereka datang? Mereka juga ingin mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka memberikan syarat. Kami tidak mau duduk-duduk dengan orang miskin tersebut. Usir mereka. Ya. Ini syarat yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mau mendengarkan dakwahmu kalau tidak disertai dengan mereka. Kami kan orang kaya. Mereka itu orang-orang miskin, tidak patut kita duduk bersama. Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berusaha untuk membuat pertemuan khusus dengan mereka tanpa dihadiri oleh sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam yang mereka itu miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir orang-orang miskin tersebut agar beliau bisa duduk bersama secara khusus dengan orang-orang kaya. Ini karena semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka juga mendapatkan hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihi min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban atasmu
dari hisab mereka sedikit pun. Demikian pula hisabmu tidak ada kewajiban kepada mereka sedikit pun. Artinya, kamu dan mereka, wahai Muhammad, tidak ada tanggung jawab. Masing-masing akan dihisab sendiri-sendiri. Fatatrudahu, sehingga engkau boleh mengusir mereka. Fatakuna minal zalimin, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan melakukan itu. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah sama saja kalian. Kaya dan miskin sama saja. Kenapa harus diusir mereka demi untuk orang-orang tersebut? Kalau benar-benar mereka mau mencari kebenaran, duduk bersama. Jangan orang-orang miskin. Tidak perlu membeda-bedakan. Wa kadzalika fatanna ba'dahum li ba'din. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan demikianlah. Kami uji orang-orang kaya itu dengan orang-orang miskin. Yakni diuji. Apakah mereka rela kedudukan mereka sama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mau menyombongkan diri disebabkan harta yang Allah berikan kepada mereka? Ini ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Maka ketika kebenaran itu yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, ini sebenarnya ujian kepada orang-orang yang kaya. Apakah mereka juga mau mengikuti kebenaran tersebut? Tetapi mereka mengatakan, liyaqulu ahaula'i mannallahu alaihi min bainina. Apakah mereka yang Allah berikan kenikmatan di antara kami? Bukankah kami orang yang kaya? Bukankah kami yang lebih patut bersamamu, wahai Muhammad? Bukan orang-orang miskin tersebut? Ini ucapan orang-orang yang mengira dengan kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, berarti mereka itu mulia. Padahal tidak sama sekali. Kemuliaan itu ketika mereka mengikuti kebenaran. Kemuliaan manusia ketika mereka mengikuti kebenaran. Apabila mereka menyekutukan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Siapa sebenarnya makhluk yang paling hina di muka bumi ini? Apakah itu dari binatang-binatang ternak, kera-kera dan babi-babi? Tidak sama sekali. Yang paling hina adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, tempat mereka kekal di neraka jahannam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sehina-hinanya makhluk, serendah-rendahnya makhluk adalah manusia, yaitu mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waju'ilat az-zillatu was-sagharu liman khalafa amri. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi urusanku. Bagi siapa yang menyelisihi kebenaran, akan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas mereka. Maka hakikat kemuliaan adalah dengan mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faraddallahu ta'ala biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan kaum musyrikin tersebut dengan firman-Nya, Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, surat Al-An'am ayat ke-53. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur kepadanya? Yani Allah lebih tahu orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Walaupun mereka bukan para pemimpin, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, Allah lebih tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah. Maka jangan kalian menganggap kebenaran itu apabila diikuti oleh orang-orang besar, oleh orang-orang kaya. Lalu kesalahan kalau yang mengikutinya hanya orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak disegani oleh masyarakat. Bukan itu ukuran kebenaran, tetapi yang benar, apa yang dianggap benar oleh Al-Quran wa Sunnah, dan yang salah, apa yang dianggap salah oleh keduanya. Maka inilah cara orang-orang jahiliyah di dalam berdalil, di dalam beralasan, di dalam berargumentasi untuk menolak kebenaran. Mereka katakan itu salah, padahal itu benar, dikarenakan yang mengikutinya hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Oleh karenanya, janganlah kita mengikuti cara orang-orang jahiliyah tersebut sehingga kita menyimpang dari kebenaran dan kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembahasan kitab Masailul Jahiliyah, yaitu pada masalah yang ke-8, setelah kita dengarkan bersama
Dan sekarang kita menginjak ke sesi pertanyaan kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Anda pendengar RDS di Panji Boma. Di mana ini? Menurut keterangan yang Anda baca bahwa Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang satu selamat dan yang 72 golongan celaka. Yang Anda tanyakan, apa nama golongan yang selamat? Dan apakah golongan salafiyah termasuk ke dalam yang 73 golongan itu? Jazakumullah khair wa jazakumullah khairan. Baik. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan tersebut, maka Rasulullah SAW menjawab dengan sifat, bukan dengan nama, yaitu sifat mereka ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kenapa Rasulullah SAW menjawab dengan sifat? Agar mencakup semua orang yang mengikuti Rasulullah SAW, berasal dari mana saja, dari suku bangsa apa saja, dari negeri mana saja, selama dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah golongan yang selamat. Itulah golongan yang selamat. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW ini, maka ulama kemudian memberikan penamaan-penamaan terhadap golongan ini. Di antaranya penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini arti Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sekedar klaim. Kalau cuma klaim kami Ahlus Sunnah, itu semua orang bisa, tapi harus dibuktikan apakah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak. Karena banyak orang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, tetapi kenyataannya Ahlul Bid'ah wal Furqah. Bid'ah yang dia lakukan dan perpecahan yang mereka lakukan. Maka tidak patut dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bukan sunnah yang mereka ikuti. Ternyata yang mereka ikuti adalah bid'ah-bid'ah. Demikian juga para ulama menamakan golongan ini dengan salafiyah. Apa arti salafiyah? Salafiyah itu asal katanya dari salaf. Siapa salaf? Salaf itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka orang yang mengikuti mereka disebut salafiyah. Jadi ini maksud dengan salafiyah atau salafi adalah pengikut salaf, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi sama saja, kalau cuma sekedar pengakuan, tidak benar-benar mencontoh Rasulullah SAW, percuma, tidak ada manfaatnya. Maka yang paling penting di sini bukan penamaannya. Walaupun penamaan itu juga penting untuk membedakan dengan golongan-golongan yang salah, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Walaupun sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengatakan saya ini salafi atau saya ini Ahlus Sunnah, tidak ada masalah. Sepanjang dia mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama, bukan kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Ustaz mau tanya, apa uang bunga bank itu haram? Ini sudah kemarin ya. Baik. Ustaz, bagaimana hukum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa boleh menjenguk saudara yang sedang sakit, sementara dia adalah seorang ahli bid'ah yang keras permusuhannya terhadap ahli sunnah? Pertama sekali, jangan terlalu mudah mengatakan seorang itu ahli bid'ah. Tidak semudah itu mengatakan orang itu ahlul bid'ah, walaupun dia sudah melakukan kebid'ahan. Sama dengan kita mengatakan orang itu kafir, itu juga tidak mudah, walaupun sudah jelas-jelas dia melakukan kekafiran. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengucapkan kepada saudaranya sama muslim, wahai kafir, maka itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Hati-hati. Kita katakan dia ahli bid'ah, padahal dia bukan ahli bid'ah, maka ucapan itu akan kembali kepada kita. Ada syarat-syarat yang ketat dan penghalang-penghalang yang harus terangkat, seorang itu bisa dikatakan ahli bid'ah. Katakan saja dia orang awam, ya. Dia belum mengerti sehingga dia menentang. Tidak mudah mengatakan seorang itu ahli bid'ah. Iya. Maka selama kita belum bisa mengatakan dia sebagai seorang ahlul bid'ah, maka kita harus bermuamalah dengannya, berhubungan dengannya sebagaimana sesama muslim. Ya, sebagaimana sesama muslim. Apalagi ketika dia sakit, maka ini kesempatan untuk berbuat baik kepadanya sehingga dia kemudian tertarik untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kesempatan. Ini bagus untuk didatangi. Ya.
Kecuali kalau dia orang yang suka menebarkan syubhat, sangat keras kepala, dan kita khawatir jangan sampai terpengaruh syubhatnya, maka jangan didatangi. Karena menjaga agama itu lebih penting. Baik. Apa Ustaz, bolehkah membawa jenazah dari rumah menuju makam menggunakan mobil ambulans? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa tidak mengapa membawa jenazah dengan mobil ambulans, tetapi yang lebih afdal dengan ditandu. Ya, dengan ditandu. Sebab kalau mereka melewati pasar, melewati orang-orang, maka mereka tahu, oh ini orang meninggal dunia. Ya, apalagi kadang-kadang kalau mobil ambulans belum jelas ini sudah meninggal atau masih sakit. Ya. Tapi kalau sudah ditandu di keranda, di bawah dengan berjalan kaki, di samping itu pahala yang besar bagi orang-orang yang mengantarnya, maka orang-orang akan tahu mereka sedang membawa jenazah, sehingga mereka bisa mendoakannya. Kecuali memang kalau ada hal yang darurat seperti cuaca yang tidak memungkinkan, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Baik. Saya suka sekali membantu dakwah, kerja bakti, pokoknya yang melibatkan khalayak ramai dan rawan riya dan sum'ah. Tapi untuk sholat jamaah menuntut ilmu malas sekali. Kayaknya mending ngerumpi. Ini permainan syaitan, tipuan syaitan kepada manusia. Ya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah, tetap menghadiri sholat berjamaah dan menuntut ilmu, sehingga kita tahu bagaimana cara mengamalkan agama ini dengan benar. Iya. Ustaz, apakah Imam Syafi'i mengajarkan kebid'ahan? Karena banyak orang yang mengaku mazhab dan cinta Syafi'i, mereka suka bid'ah. Dan bahkan bila dikasih tahu tentang kebid'ahannya, mereka selalu berdalih mengatasnamakan Imam Syafi'i. Bagaimana menghadapi masyarakat yang begitu, Ustaz? Dengan dakwah, dengan ilmu dan dakwah kepada Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak sedikit pun mengajarkan kebid'ahan. Mereka mengamalkan kebid'ahan dan mengklaim itu adalah ajaran Syafi'i karena mereka tidak tahu, hanya ikut-ikutan. Tidak pernah sedikit pun melihat kepada kitab-kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tanyakan kepada mereka kalau ada yang namanya kitab kitab Ar-Risalah, karya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka tidak tahu. Maka kewajiban kita untuk belajar, mengetahui kebenaran, khususnya bagus kalau ada di antara kita yang memperdalam fikih Syafi'i yang sebenarnya, sehingga bisa dijelaskan kepada mereka hakikat sebenarnya. Ya. Imam Syafi'i banyak berpesan untuk mengikuti as-sunnah, sehingga beliau berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ini pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya, kalau amalan-amalan yang tidak berdasarkan hadis, apalagi yang tidak berdasarkan hadis yang sahih, itu bukan mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian pula jelaskan kepada mereka, kebenaran itu bukan mengikuti mazhab. Kalau mazhab benar kita ikuti, kalau salah tidak kita ikuti. Ini berbahaya, akan menyebabkan seorang itu tersesat, bahkan mendapatkan azab Allah kalau dia berpaling dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mengikuti mazhab. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran dengan orang-orang yang mengetahui sanad. Artinya dia sudah tahu hadis itu sahih, tetapi mereka meninggalkan hadis tersebut demi mengikuti Sufyan. Ini ulama besar yang ada di zamannya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka tidak boleh mengikuti seseorang apabila dia tidak sesuai dengan kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu ditimpa kesyirikan dan azab yang pedih. Ya. Dan ini juga tidak sesuai dengan pesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Jadi klaim-klaim mengikuti mazhab Syafi'i itu belum tentu benar. Ya. Baik. Ustaz, para pengikut tarekat mengaku derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak ikut tarekat katanya. Ustaz, apa benar tarekat lebih tinggi derajatnya? Ini termasuk tipuan syaitan. Ya. Tipuan syaitan kepada mereka
dengan ibadah-ibadah yang syirik dan bid'ah. Bersamaan dengan itu pun ditambah dengan tipuan yang lain bahwa yang mereka lakukan itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Ini tidak benar sama sekali. Tingginya derajat seseorang di sisi Allah ketika dia mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dilakukan oleh para ahli-ahli tarekat ini justru hal-hal yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Makanya tidak benar, ini termasuk tipuan syaitan. Ya. Sudah salah, menyembungkan diri lagi. Inilah yang terjadi pada orang-orang tarekat sufiyah. Mana ada ajaran tarekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tunjukkan satu hadis atau satu ayat dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk mengikuti tarekat-tarekat sufiyah. Dan tarekat-tarekat sufiyah itu banyak. Siapa yang berhak diikuti? Tidak ada dalil sedikit pun menunjukkan hal itu. Yang diikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ustaz suami istri setelah berhubungan badan lalu mandi janabah, tapi rambut tidak dibasahi, hanya badannya saja. Karena jam 10 malam selesai mandi lanjut wudu. Yang saya tanya, wudu itu dipakai salat fardu maupun sunnah sah tidak Ustaz? Tolong dijelaskan. Ditambah lagi dipakai membaca Al-Quran. Baik. Ini tidak sah kalau tidak dibasahkan rambutnya. Walaupun tengah malam mandinya, mandi wajib harus basah seluruh tubuh, dari rambut sampai ke kaki. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada yang tersisa. Kalau memang belum mau mandi karena sudah malam, tidak apa-apa berwudu saja kemudian tidur. Tetapi kalau mau sholat subuh harus mandi. Tidak sah mandinya kalau tidak membasahi rambut. Harus basah, harus terkena air seluruh anggota tubuh. Kalau ada yang tersisa, maka mandinya tidak sah. Baik. Apa hukumnya air suci di ember kecil yang terkena kotoran cicak? Apakah najis atau tidak? Sepanjang dia tidak merubah warnanya, rasanya, atau baunya, ya, salah satu dari tiga sifat ini, maka dia tidak najis. Apakah air sedikit ataupun banyak? Ya, seperti kata Asy-Syaukani, wala farqa baina qalilin wa katsirin. Tidak ada beda antara air yang sedikit maupun banyak. Wa ma fawqal kullataini wa ma dunahuma. Apakah di atas dua kullah atau di bawahnya? Tidak ada bedanya. Sepanjang dia tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah warnanya, rasanya, dan baunya, maka dia tetap suci, lagi mensucikan. Kalau dia tercampur najis, walaupun banyak, tapi warnanya berubah, atau rasanya, atau baunya, maka tidak boleh lagi digunakan. Baik. Ada orang gila telanjang bulat, mondar-mandir ke sana kemari, sambil membawa tasbih dan menyebut nama Allah. Orang-orang bilang bahwa dia itu adalah wali Allah, yang tidak membutuhkan dunia lagi. Yang dia tuju hanya Allah semata, tidak mempedulikan lagi pandangan manusia. Apa ya, bahwa wali Allah itu tidak butuh dunia lagi. Baik. Sebenarnya yang mengatakan orang gila itu sebagai wali, mereka lebih gila dari dia. Mereka lebih gila dari dia. Karena orang gila itu bukan wali. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang siapa wali-walinya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wali Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang gila tidak bisa dikatakan dia beriman dan bertakwa kepada Allah, sebab amalan-amalannya, baik kebaikan dan keburukan, tidak dicatat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah anil majnun hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Maka dia bukanlah wali. Orang gila, pahalanya, dosanya tidak dicatat sama sekali. Baik. Apakah wali itu tidak butuh dengan dunia sama sekali? Tidak ada syarat di dalam Al-Quran wa Sunnah untuk menjadi wali tidak butuh dunia sama sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya banyak. Kalau beliau tidak butuh dengan dunia lagi, beliau tidak akan menikah lagi tentunya. Dan ketika ada orang-orang yang bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Artinya dia mau konsentrasi ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nikahu sunnati." Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini tidak benar kalau orang
Kalau di wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh dunia lagi. Iya. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dunia ini hanya dia jadikan sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menjadikan dunia ini sebagai kesibukannya yang paling besar sehingga membuat dia lupa dengan kehidupan akhirat. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Bukan tidak butuh dunia sama sekali. Baik. Afwan, mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah taala akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.